Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah Matematika Dasar. Kita kali ini masuk pada video tentang operasi pada fungsi ya. Jika pada video sebelumnya kita belajar tentang fungsi ya, definisi fungsi dan berbagai jenis fungsi, kali ini kita akan belajar tentang operasi-operasi ya. Jika pada bilangan bulat atau bilangan real kita punya operasi tambah, kurang, bagi, kali, pada fungsi juga sama ya. Kita punya misalkan kita punya fg itu adalah fungsi real ya. Ya tentu bahasan kita ini hanya tentang fungsi real ya, karena uh, namanya juga kalkulus ya. Nah, kita bisa menuliskan operasi fungsi baru ya, dari dua fungsi itu yang pernah f tambah g, kemudian f minus g, dan kemudian f kali g dan f bagi g ya. Nah, untuk fungsi baru yang dibentuk dari dua fungsi fg ini, domainnya juga ikut berubah ya. Nah, pada dasarnya kalau f plus g ini domainnya adalah irisan domain f dengan irisan domain g ya. Domain dari f tambah g itu sama dengan domain f diiriskan dengan domain g gitu. Yang minus juga sama ya. Nah, tapi yang untuk yang kali dan bagi ini agak sedikit berbeda ya. Ya, kita masuk ke contoh aja ya. Misalkan saya punya fx itu adalah fungsi x min 3 per 2 ya. Ini domainnya adalah bilang real, semua bilang real ya. Nah, ini fungsi gx yaitu fungsi akar x, berarti domainnya pasti bilangan real positif ya. Real non negatif 0 sampai 3. Nah, f tambah g ya, kalau kita definisikan seperti ini maka kita punya f tambah g ya. X itu adalah x fx dulu ya, tambah gx ya, sama sederhana gitu, adalah x min 3 per 2 tambah akar x. Kalau mau sederhanakan juga boleh ya, tapi mungkin tidak begitu penting ya. Kemudian minusnya adalah minus ya, seperti itu. Dan kemudian kalinya fx kali g, x itu adalah fx dikali gx ya. Ini adalah x min 3 dikali akar x per 2 ya. Sementara f per g x itu adalah fx dibagi gx ya, sama dengan x min 3 per 2 akar x, seperti itu. Tidak sulit ya, mungkin perlu ditegaskan bahwa domainnya ini adalah domain f plus minus g ini adalah domain f iris domain g ya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah subhimpun dari R ya, otomatis sama dengan domain dari ini G ya, kok salah ngetik saya, domain dari G ya, jadi sama dengan 0,3 seperti itu. Nah, sementara domain ini yang penting ingat ya, kuncinya domain natural domain itu adalah kalau ada akar, dibakar tidak boleh negatif, kalau membagi dengan sesuatu tidak boleh pembaginya 0 ya. Jadi ini hanya terpengaruh oleh yang dibakar. Jadi domain dari fg itu adalah sama dengan domain dari g, yaitu sama-sama tidak boleh negatif ya. Seperti itu. Nah, kalau yang ini sedikit berbeda ya, karena ada bentuk akar di sini ya, ada bentuk akar, berarti dia tidak boleh negatif ya, tapi juga ini tidak boleh 0. Jadi x tidak boleh 0, kenapa? Ini nanti melibatkan pembagian 0. Jadi domain dari f per g itu adalah sedikit berbeda ya, 0,3 seperti itu ya. Nah, saya kira contohnya sudah cukup ya. Nah, sekarang kita bicara tentang operasi lain ya, tidak ada di bilangan bulat, namanya komposisi ya.
Artinya kalau kita punya 3 buah himpunan, nah ini adalah fungsi G, ini adalah fungsi F ya. Oke, ini kita ada penambahkan komposisi ya, F komposisi G ya, fungsi baru ini ya. Itu adalah F komposisi G, sorry saya hapus dulu. F komposisi G dalam kurung X itu didefinisikan sebagai petanya ya, F dalam kurung X seperti itu. Saya kira sudah SMA ya. Nah untuk kasus F dan G nya yang tadi ya, jadi F nya adalah X min 3 per 2 dan Gx nya adalah akar X, maka kita dapatkan ini adalah F. Nah Gx nya kita masukkan akar X tadi ya, dalam kurung akar X ya. Nah F itu kan ini ya, yang ini F itu tinggal X nya diganti dengan akar X ya, jadi sama dengan akar X min 3 per 2. Nah domain dari F komposisi G ini sendiri adalah, nah ingat G ini tidak boleh apa namanya negatif ya, tidak boleh negatif ya, jadi ya, harus sama dengan domain G, berarti sama dengan 0, oke ya. Sebenarnya bisa lihat dari sini aja ya, akar X tidak boleh negatif ya. Sementara kita bisa juga memberikan G komposisi F X ya, yaitu adalah G dalam kurung F X, dan ini sama dengan G dalam kurung X min 3 per 2. Nah ini sama dengan, tinggal diganti X nya di G ini dengan di dalam sini ya, jadi sama dengan akar dari X min 3 per 2. Nah ingat bahwa domain naturalnya ini tidak boleh negatif ya, jadi X min 3 itu per 2 itu harus besar sama dengan 0, tidak boleh negatif ya, atau dengan kata X min 3 nya harus besar sama dengan 0 seperti itu ya, atau X nya juga besar sama dengan 0. Artinya apa? Domainnya adalah yang penting besar dari besar dari 3 ini ya, karena 3 pindah ruas ini sama dengan 3, seperti itu. Oke, saya kira mudah ya, contohnya cukup. Nah sekarang kita bicara translasi fungsi ya. Translasi artinya digeser ya, jadi kalau saya punya Y sama dengan Fx, oke, translasi fungsi pada sepanjang sumbu X itu biasanya bentuknya begini ya, Y sama dengan F X min 3 ya. Kemudian translasi pada sumbu Y itu misalnya gini, Y sama dengan Fx tambah 2 misalkan, dan kita ada kombin apa, dua-duanya ditransferkan sumbu X, ditransferkan sumbu Y, jadi Y sama dengan F misal X min 3 plus 2. Oke, kita bikin contoh aja ya. Fx nya adalah nilai mutlak ya, dan ini artinya gambarnya seperti apa, gambarnya ya saya sudah bisa buat ya, bentuknya seperti ini. Oke, kalau X nya 1 maka Y nya 1, kalau X min 1 juga 1 ya. Ini contoh fungsi genap ya, yang seperti kita bicarakan pada video sebelumnya. Sementara ini bagaimana bentuknya? Nah ini kan menjadi Y sama dengan mutlak dari X min 3 ya, jadi akan menjadi seperti ini. Ini adalah 3 ya, ini akan menjadi mutlak X plus 2 ya, jadi grafiknya kurang lebih seperti ini. Ini adalah 2 ya. Nah sementara ini jadi Y sama dengan akar X min 3 akar X lagi, mutlak X min 3 tambah 2. Nah ini akan menjadi seperti ini, ini 2, ini 3.
Ya, seperti itu. Ini 2, ini 3. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita punya sembarang fungsi ya, fungsinya y sama dengan fx dengan gambar seperti ini ya, dengan gambar seperti ini ya, maka y sama dengan f x min h ya, untuk h nya satu bilangan ya, positif misalkan ya, itu bentuk adanya adalah ya, dan ini fungsinya bergeser sejauh h ya, h nya positif ya. Nah, kalau hanya negatif berarti bergeser ke kiri gitu ya. Ya, disesuaikan aja. Sementara y sama dengan fx tambah k misalkan ya, k nya juga positif misalkan ya, makanya kan bentuk naik ya, naiknya sejauh k ya. Dan yang terakhir, kalau kita punya fungsi y sama dengan f x min h tambah k, maka fungsinya akan bergeser ya, sepanjang sumbu x sebesar h ya, sebesar h, dan naik sebesar k. Ini k yang apa? Maaf tulisan saya jelek soalnya. Jadi bentuknya begini. Ya, untuk depan. Kita contoh aja ya. Kita contoh. Ya. Gambarkan grafik fungsi gx sama dengan akar x plus 3 plus 1 ya. Nah, ini menggambarnya agak ribet juga ya, tapi kita tahu bahwa ini dasarnya adalah fx ya, fx sama dengan akar x ya, dimana nanti ini akan berubah menjadi akar x plus 3 ya, kemudian berubah lagi jadi akar x plus 3 tambah 1, artinya digeser sejauh minus 3 ya, bisa ditulis sebagai ini kan, bisa ditulis sebagai akar x minus dari minus 3 ya, plus 1. Nah, grafik dari fx seperti ini ya, ini fx sama dengan akar x ya, kemudian ini menjadi ini artinya digeser ke kiri sejauh min 3, sejauh 3 gitu, atau digeser sejauh min 3 artinya ke kiri ya. Ya, ini min 3. Ini adalah y sama dengan, atau fx ya, sama dengan akar x plus 3, atau sama dengan akar x minus 3 ya. Kemudian ditambah 1, digeser lagi ke atas berarti ya, digeser lagi, jadi sudah min 3 di atas ini. Ini 1, ini adalah min 3. Jadi ini adalah fx sama dengan akar x plus 3 plus 1 ya. Jadi kalau kita punya fungsi dasar, kita bisa menggambarkan seperti itu. Oke, contoh lagi satu dah ya. Jadi misalkan kita punya fx sama dengan x kuadrat plus atau plus 2x plus 2 misalkan ya. Nah, kita bisa juga menulis ini sebagai x kuadrat plus 2x plus 1 ya, plus 1 ya, boleh ya. Dan bisa tulis sebagai x plus 1 kuadrat plus 1 ya, kalian hitung aja x plus 1 kuadrat hasilnya pasti ini ya, ya kalian coba sendiri. Jadi kita basicnya adalah dx sama dengan x kuadrat ya, kemudian x nya dirubah menjadi x plus 1 kuadrat ya, jadi digeser sepanjang sumbu x sejauh minus 1 ya, kemudian berubah lagi x plus 1
kuadrat plus 1 ya. Jadi awalnya fungsinya seperti ini ya, ini x kuadrat ya, terus pakai y aja dah ya. Dan ini jadi digeser ke bawah berarti ya, digeser ke kanan, ke kiri maksudnya ya, karena ini x min 1 seperti itu ya, x kuadrat ini. Jadi digeser ke kiri ya, digeser ke kiri ya, berarti ini adalah min 1. Awalnya di sini 0 ya, ini bergeser ke min 1 ya. Kemudian grafiknya berubah lagi plus 1, berarti digeser ke atas ya. Jadi min 1, ini 1 ya, jadi seperti ini. Oke, jadi ini komposisi fungsi ini mempermudah kita menggambar grafik sebenarnya ya. Oke, saya ingin menggunakan beberapa fungsi ya. Jadi kita punya fungsi polinom namanya. Apa fungsi polinom? Oke, saya gambarkan sederhana ya. Fungsi linear. Fungsi linear itu adalah berbentuk fx sama dengan ax tambah b ya, bentuk seperti ini ya. Kalau kita gambar, ini akan bentuk sebuah garis ya. Ingat a-nya tidak boleh 0 ya. Oke, a-nya boleh 0 sebenarnya, tapi jadi mungkin garis tegak lurus seperti itu ya. Kemudian namanya fungsi kuadrat, ini yang biasa kita kerjakan di SMA ya. Yaitu bentuknya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya, dengan a-nya tidak sama dengan 0 ya. Emang kenapa kalau a-nya sama dengan 0? Jadi fungsi linear ya, ini 0 hilang ya, jadi fungsi linear. Nah, ini fungsi polinom adalah bentuk umumnya ya. Fungsi polinom itu bentuknya lebih umum lagi ya. Fx sama dengan kehabisan kata saya ini ya. Bentuknya an x pangkat n tambah an min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai A1 kali x pangkat 1 jadinya ya, atau A2 x kuadrat tambah A1 x tambah A0 seperti itu. Nah, ini fungsi polinom. Kemudian fungsi rasional adalah bentuknya adalah px per qx ya, dengan px dan qx itu adalah fungsi polinom seperti itu ya. Ini pembagian fungsi polinom aja, punya fungsi rasional ya. Oke, contohnya aja ya. Jadi kalau kita punya fx sama dengan x pangkat 3 kurang 1 dan gx sama dengan x kuadrat tambah 2x plus 1, maka kita punya fungsi, bisa buat fungsi rasional ya. Itu namanya hx misal adalah x pangkat 3 min 1 per x kuadrat tambah 2x plus 1. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Oke, kita ketemu pada video selanjutnya. Sampai ketemu.